Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam-malam menjaga lilin, makanya pakai sushi. Selamat siang para hadirin, jumpa lagi di webinar GASI. Selamat siang Bapak dan Ibu. GASI, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada webinar kami hari ini. Melayani 86 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan berkala. Dan topik terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu jadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu kewajiban pengisian dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Ya, telah hadir bersama saya Niken, Ardian, dan Rizky selaku narasumber, dan juga saya Feby, serta Reni selaku moderator. Dan bersama kita akan kupas tuntas hari ini kewajiban pengisian dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Ya, Bapak dan Ibu, sebelumnya pertanyaan perdana saya ajukan kepada Niken, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan lebih dulu, sebelum kemudian kami buka sesi tanya-jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya-jawab, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, tuliskan pertanyaan di chatroom. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin ingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi, kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Ya, baik, langsung saja pertanyaan perdana kepada narasumber pertama, yaitu Niken. Niken, bisa dijelaskan apa landasan peraturan yang mengatur pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi? Baik, Feby, ya Bapak dan Ibu, untuk landasan peraturan yang mengatur mengenai pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi, ini kita bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 3 ayat 1, di mana setiap wajib pajak ini wajib mengisikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Dan dalam bahasa Indonesia, dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, serta satuan mata uang rupiah. Dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Seperti itu landasan dari peraturannya, Baby. Ya, baik. Terima kasih Niken atas penjelasannya. Ya, baik Bapak dan Ibu, terkait dengan landasan peraturan pajak pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1, yang dimana setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan juga jelas. Dan surat tersebut ditandatangani serta menyampaikan ke kantor Dirjen Pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Seperti itu penjelasannya, Bapak dan Ibu. Oke, Niken, pertanyaan berikutnya. Adakah kriteria wajib pajak yang wajib melakukan pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi? Silakan. Ya, baik. Untuk kriterianya sendiri, wajib pajak yang wajib melakukan pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi ini sudah pasti memiliki nomor pokok wajib pajak atau kita sebut sebagai NPWP. Dan untuk seorang wajib pajak ini berkewajiban
memiliki NPWP jika telah memenuhi syarat, yaitu bisa syarat subjektif dan syarat objektif. Kali ini kita bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 2 Ayat 1 untuk setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan dirinya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya ini meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak tersebut, dan kepadanya nanti diberikan nomor pokok wajib pajak. Yang dimaksud dari syarat subjek pajak ini sendiri yaitu ketika wajib pajak dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Sedangkan untuk syarat objektifnya itu ketika wajib pajak memperoleh penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Niken atas penjelasannya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk kriterianya sendiri itu yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh narasumber bahwa harus memiliki NPWP. Kemudian memenuhi 2 syarat, yaitu syarat objektif dan juga syarat subjektif. Dan itu juga sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 2 Ayat 1. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah mulai tuliskan pertanyaan di chatroom. Pertanyaan Bapak Ibu akan membantu kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan di webinar kami hari ini. Ya, kembali bersama Niken, merujuk pertanyaan sebelumnya yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang diwajibkan lapor adalah wajib pajak yang memiliki NPWP. Dan salah satu syaratnya memiliki NPWP adalah dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Dapatkah dijelaskan oleh Niken tentang subjek pajak dalam negeri serta subjek pajak luar negeri? Baik, Feby. Nah, untuk pengertian sendiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, ini kita dapat merujuk juga pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak pada nomor 43 garis miring PJ tahun 2011 di pasal 3 ini dijelaskan untuk subjek pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan dalam suatu tahun pajak ini berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan untuk badan sendiri ini didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan juga warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Dan untuk orang pribadi ataupun badan yang tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dalam negeri, ini dimaksud pada ayat 1, merupakan subjek pajak luar negeri. Kemudian juga terdapat orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri, ini wajib pajak dalam negeri apabila telah menerima ataupun memperoleh penghasilannya yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dan untuk besarnya penghasilan ini melebihi penghasilan tidak kena pajak. Kemudian untuk badan sendiri, ini subjek pajak dalam negeri ketika wajib pajak dalam negeri ini didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri sendiri, ini kita dapat merujuk pada pasal 4, yaitu merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun juga orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan untuk badan, ini tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dan badan itu sendiri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha ataupun melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi jika Bapak Ibu di perusahaannya itu memiliki karyawan ekspat yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai NPWP, ini bisa kita sebut sebagai subjek pajak luar negeri. Maka tidak wajib melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Namun, jika ekspat tersebut sudah memiliki NPWP, ini sudah menjadi subjek pajak dalam negeri dan diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Demikian, Feby. Ya, baik. Terima kasih Niken atas penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan mengenai arti dari subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Penjelasan tersebut dapat kita rujuk pada peraturan DJP nomor 43 tahun 2011 yang dimana untuk subjek pajak dalam negeri tercantum pada pasal 3, kemudian untuk subjek pajak luar negeri tercantum pada pasal 4. Ya, baik. Mohon izin saya ucapkan selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung pada webinar kami. Izinkan saya untuk mengingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu dapat langsung menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Setiap pertanyaan akan kami kupas tuntas dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah yang silahkan kita sepakati bersama. Oke, kita lanjut. Masih bersama dengan Niken. Niken, saat ini ada berapa jenis formulir untuk orang pribadi jika ingin melaporkan SPT tahunannya? Ya, baik, terima kasih, Feby. Sebelum kami menjelaskan jenis formulir untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu, yaitu meminta bukti potong 1721A1 bagi karyawan swasta dan bukti potong 1721A2 bagi pegawai negeri. Hal ini memudahkan untuk kita mengisikan formulir SPT tahunan orang pribadi. Karena di dalam bukti potong tersebut sudah tertera penghasilan karyawan selama 1 tahun. Baik, di sini ada 3 jenis formulir SPT tahunan untuk pelaporan wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, ini ada formulir 1770SS atau kita sebut sebagai sangat sederhana. Jenis formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunannya kurang dari atau sama dengan 60 juta dan bekerja hanya pada satu pemberi kerja. Dan dalam pengisian formulir ini merupakan yang paling sederhana dikarenakan hanya memindahkan data yang sudah ada pada bukti potong 1721A1 maupun 1721A2 ke dalam formulir 1770SS. Serta kita mengisikan daftar harta maupun kewajiban sampai dengan akhir tahun tanpa kita perlu merincikan. Selanjutnya, untuk formulir 1770S atau kita sebut sebagai sederhana, untuk formulir ini memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan formulir 1770SS karena di sini memiliki lampiran yang perlu kita isi. Dan untuk formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih
dari satu pemberi kerja atau penghasilan setahunnya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun. Kemudian wajib pajak di sini juga memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, ataupun keuntungan dari hasil penjualan dan atau pengalihan harta lainnya. Selain itu juga wajib pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final seperti bunga deposito atau SBI dan lainnya. Dan yang terakhir, di sini terdapat formulir 1770 yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri. Contohnya usaha pertokoan, salon, usaha penyewaan kendaraan, dan lainnya. Dan juga dari pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli. Contohnya di sini sebagai dokter, notaris, petugas dinas asuransi, dan lainnya. Kemudian juga wajib pajak ini memperoleh penghasilan dari satu ataupun lebih dari pemberi kerja, serta memiliki penghasilan PPh final dan atau bersifat final. Selain itu juga wajib pajak memiliki penghasilan dalam negeri lainnya dan atau menerima penghasilan pasif seperti bunga, royalti, sewa maupun keuntungan dari penjualan dan atau pengalihan harta lainnya, serta memperoleh juga dari penghasilan di luar negeri. Ya, demikian Feby. Iya, baik. Terima kasih Niken atas penjelasannya. Ya, baik Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa jenis formulir ketika wajib pajak ingin melaporkan SPT tahunan orang pribadi itu terdapat 3 jenis. Yang pertama formulir 1770 SS atau sangat sederhana. Kemudian yang kedua ada formulir 1770 S atau sederhana. Dan yang ketiga ada formulir 1770 yang paparan penjelasannya sudah dijelaskan oleh rekan saya Niken. Baik, masih bersama dengan Niken. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa formulir untuk melaporkan SPT orang pribadi tersebut terdapat 3 jenis, sekarang bagaimana cara seorang wajib pajak ingin melakukan pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi? Baik Bapak dan Ibu, untuk cara pelaporan pajak tahunan orang pribadi ini sendiri, kita dapat merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak pada nomor per 34 /PJ tahun 2010 pada pasal 6 dalam hal penyampaian SPT oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama melalui e-filing, kemudian kita bisa secara langsung melalui KPP, dan juga melalui pos dengan melampirkan bukti pengiriman surat. Selain itu juga kita bisa melakukan dengan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat juga. Selain itu juga saya ingin menyampaikan untuk cara pelaporan SPT itu sendiri dengan e-filing. Yang pertama dapat kita lakukan yaitu kita dapat meminta untuk EFIN-nya sendiri. Kemudian setelah itu kita melakukan registrasi, lalu melakukan aktivasi. Dan ketika kita melaporkan untuk wajib pajak orang pribadi, maka hal yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu membuatkan SPT tahunan orang pribadi secara online. Kemudian kita meminta kode verifikasi SPT tahunan orang pribadi, dan kita mengirimkan SPT tahunan orang pribadi. Selain itu juga ketika kita ingin melaporkan wajib pajak badan itu sendiri,
Hal yang pertama yang dapat kita lakukan, kita akan melakukan upload untuk SPT masa PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Kemudian kita juga meminta kode verifikasi SPT masa PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Kemudian juga kita mengirimkan SPT masa PPh pasal 21 dan atau 26. Ya, seperti itu cara untuk pelaporan pajak orang pribadi maupun badan. Oke, baik. Terima kasih Niken atas penjelasannya. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa mengenai cara pelaporan pajak tahunan orang pribadi itu ada 4 cara. Tadi yang pertama ada e-filing, kemudian secara langsung melalui KPP setempat, kemudian bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dan yang keempat perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian saya akan beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Ardian. Ardian, salah satu syarat pelaporan SPT tahunan orang pribadi menggunakan e-filing harus memiliki EVIN. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, harus memiliki EVIN. Bagaimana cara seorang wajib pajak jika ingin mendapatkan EVIN tersebut? Bisakah dijelaskan terkait perihal tersebut? Baik, Feby. Terkait dengan pembuatan EVIN, kita bisa melakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung maupun secara online. Untuk Bapak Ibu yang ingin membuat EVIN secara langsung atau offline, dapat mengunduh dan isi formulir EVIN yang dapat diunduh di website DJP, yaitu pajak.go.id. Kosongkan dahulu kolom EVIN, nanti petugas KPP akan mengisikannya. Mengajukan formulir EVIN dan dokumen yang dibutuhkan ke KPP terdapat. Permohonan aktivasi EVIN ke KPP tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan, bagi karyawan suatu perusahaan bisa mengajukan permohonan EVIN secara kolektif. Persyaratan dan dokumen-dokumen yang harus dibawa ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) adalah formulir aktivasi EVIN pajak yang sudah dilengkapi, alamat email aktif, fotokopi dan asli KTP bagi WNI atau kitas kitab bagi WNA, fotokopi dan asli NPWP. Kemudian, untuk persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan EVIN secara kolektif adalah karyawan yang mengajukan permohonan EVIN harus lebih dari 20 orang. Nama karyawan tercantum pada laporan SPT PPh 21. Perusahaan yang mengajukan permohonan harus menyediakan tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengaktifasi EVIN pajak. Karyawan yang mengajukan permohonan aktivasi EVIN pajak harus hadir saat pengaktifan EVIN. Setelah mendapatkan EVIN pajak dari petugas KPP, harus melakukan aktivasi di website DJP, yaitu djponline.pajak.go.id/account/registrasi. Dalam halaman registrasi, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nomor NPWP dan EVIN milik Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman registrasi akun, dan Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nama, email, nomor handphone, kata sandi, dan kode keamanan yang akan digunakan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu akan mendapatkan link aktivasi di email yang sudah didaftarkan ketika registrasi akun. Silakan klik tautan tersebut, nantinya Bapak Ibu akan diarahkan ke website DJP. Dan jika aktivasi berhasil, akan ada pemberitahuan atau notifikasi jika aktivasi telah berhasil. Sedangkan, jika Bapak Ibu ingin membuat EVIN secara online, Bapak Ibu dapat mengunduh dan isi formulir EVIN, kemudian isi formulir EVIN dengan jelas, centang kolom orang pribadi dan kolom aktivasi, isi NPWP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian kolom EVIN silakan dikosongkan dahulu.
isi nomor telepon dan alamat email yang masih aktif, karena DJP akan mengirimkan kode EVIN melalui email tersebut. Selanjutnya, bubuhkan tanda tangan di formulir dan jangan lupa tulis tempat dan tanggal serta nama Bapak Ibu. Bapak Ibu juga perlu melampirkan foto formulir yang sudah terisi dengan lengkap, swafoto atau selfie sembari memegang KTP asli dan NPWP asli. Harap saat swafoto, nomor NPWP dan NIK KTP terlihat dengan jelas karena akan diperiksa oleh petugas KPP. Setelah rangkaian proses tersebut selesai, kirimkan permohonan EVIN ke alamat email KPP terdaftar. Untuk mengetahui di mana kita terdaftar, kita bisa cek pada kartu NPWP yang kita miliki. Cara lainnya bisa mencari melalui internet dengan kata kunci unit kerja KPP. Setelah menemukan email KPP yang dituju, mulai kirimkan email permohonan EVIN online. Dalam email tersebut, tulis subjek email permohonan EVIN. Lampirkan dalam email tersebut foto formulir permohonan EVIN dan swafoto wajib pajak yang memegang NPWP dan KTP. Setelah semua proses dilakukan, kita menunggu permohonan EVIN diproses oleh DJP. Untuk menanyakan kabar permohonan nomor EVIN Bapak Ibu, dapat menghubungi pihak terkait KPP terdaftar. Langkah terakhir, kita akan menerima email balasan dari DJP dalam tempo kurang dari 24 jam yang berisi kode EVIN. Sebaiknya Bapak Ibu melakukan pengajuan EVIN di hari kerja. Setelah mendapatkan EVIN pajak, bisa langsung mengaktifasikannya pada situs DJP Online. Masuk ke situs DJP Online di djponline.pajak.go.id, kemudian klik daftar di sini. Masukkan nomor NPWP, EVIN, dan kode keamanan, lalu klik Submit. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengisikan data seperti nama, email aktif, dan kata sandi. Jika data sudah lengkap, tekan tombol Submit. Kemudian akan muncul pop-up atau pemberitahuan jika registrasi telah berhasil. Silakan cek email dan cari email dari DJP, kemudian klik aktifkan akun yang ada di email dari DJP. Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login aplikasi DJP Online, dan jika berhasil aktivasi, maka akan muncul pemberitahuan aktivasi akun Bapak Ibu sudah berhasil. EVIN telah teraktivasi dan transaksi pajak online siap dilakukan. Demikian Feby, bagaimana tata cara untuk meminta EVIN. Kemudian, pada slide ini adalah contoh formulir permohonan EVIN yang perlu diisi oleh Bapak Ibu. Pada bagian wajib pajak dan jenis permohonan, isikan sesuai dengan permohonan yang ingin diajukan. Untuk wajib pajak pribadi dapat mengisi di bagian A, untuk wajib pajak badan dapat mengisi bagian B, untuk wajib pajak yang menggunakan kuasa dapat mengisi bagian C. Pada bagian D, Bapak Ibu dapat mengisi nomor telepon dan alamat email aktif. Kemudian tanda tangan pada bagian yang sudah disediakan. Kemudian berikut ini adalah contoh email yang dikirimkan ke KPP untuk melakukan permintaan EVIN. Bapak Ibu perlu melampirkan formulir EVIN yang sudah diisi dan swafoto atau selfie dengan NPWP dan KTP. Demikian Feby, bagaimana kita meminta EVIN ke DJP. Iya, baik. Terima kasih Ardian atas penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, jika tadi sudah kita simak sama-sama bahwa untuk pembuatan EVIN ini memiliki dua cara, yaitu bisa secara langsung maupun secara online. Ya, melihat bahwa sebelumnya kita melewati fase COVID dan semua itu menggunakan via online. Jadi akan lebih mudah bagi Bapak dan Ibu jika ingin melakukan atau mengajukan pembuatan EVIN tersebut.
Ya, sebelum kita memasuki fokus pembahasan berikutnya, mengingatkan kembali Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom untuk dapat kami jawab di sesi tanya jawab 15-30 menit sejak sekarang. Ya, masih bersama dengan Ardian. Ardian, bagaimana tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi menggunakan e-filing dengan menggunakan formulir 1770S? Baik, Feby. Sebelum melakukan lapor SPT tahunan orang pribadi menggunakan e-filing, Bapak Ibu harus memastikan sudah meminta e-fin atau mendapatkan e-fin. Bapak Ibu juga perlu memastikan sudah melakukan registrasi serta aktivasi akun DJP online. Jika sudah memiliki akun DJP online, maka pelaporan SPT melalui e-filing sudah dapat dilakukan. Bapak Ibu dapat mengunjungi website DJP Online di djponline.pajak.go.id, isi kolom nomor NPWP dan password, serta masukkan kode keamanan yang muncul di website DJP. Kemudian Bapak Ibu dapat klik login. Lalu, akan masuk ke beranda DJP Online, Bapak Ibu bisa pilih lapor. Lalu, Bapak Ibu dapat pilih e-filing. Kemudian akan muncul laman baru e-filing SPT dan klik buat SPT. Kemudian jawab pertanyaan yang muncul di formulir SPT sesuai dengan kondisi wajib pajak. Setelah semua pertanyaan dijawab dengan benar, klik SPT 1770S dengan panduan. Kemudian masuk langkah pertama, yaitu mengisi data formulir, yaitu isi tahun pajak dan status SPT normal untuk pelaporan pertama, dan pembetulan jika akan melakukan pelaporan pembetulan. Setelah itu, klik selanjutnya. Lalu, apabila kita sudah melapor di tahun sebelumnya, akan muncul pop-up seperti pada layar. Jika tidak terdapat perubahan data, Bapak Ibu bisa pilih, ya, saya akan gunakan data tersebut. Tetapi, jika ada perubahan data, kita pilih tidak. Namun, terkadang pop-up ini tidak muncul pada website. Maka di sini akan dicontohkan jika pop-up tidak muncul atau kita memilih tidak. Kemudian, Bapak Ibu dapat klik tambah. Kemudian isikan formulir sesuai dengan bukti potong 1721A1 dari pemberi kerja. Lalu klik simpan. Setelah tersimpan, klik selanjutnya. Kemudian masukkan penghasilan neto sesuai dengan bukti potong 1721A1. Lalu klik selanjutnya. Lalu langkah selanjutnya akan terdapat pertanyaan mengenai penghasilan dalam negeri lainnya, seperti bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya. Jika ada, silakan Bapak Ibu isikan nominal penghasilan di kolom yang sesuai. Apabila tidak ada, klik selanjutnya. Kemudian akan terdapat pertanyaan mengenai penghasilan luar negeri jika ada. Apabila tidak ada, klik selanjutnya. Di halaman berikutnya, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak, seperti bantuan, sumbangan hibah, warisan, beasiswa, dan lain sebagainya. Jika ada, silakan Bapak Ibu isikan nominal penghasilan di kolom yang sesuai. Apabila tidak ada, klik selanjutnya. Lalu berikutnya, jika Bapak Ibu memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final, silakan masukkan di halaman ini. Jika tidak ada, dapat klik selanjutnya. Lalu masukkan harta yang Bapak Ibu miliki, seperti uang tunai di tabungan, sepeda motor, atau mobil. Jika ada, isikan di kolom yang sesuai.
Apabila tidak ada, klik selanjutnya. Lalu, masukkan jumlah hutang yang kita miliki jika ada. Apabila tidak ada, lalu klik selanjutnya. Selanjutnya, masukkan tanggungan. Jika tidak ada perubahan dari tahun lalu, klik selanjutnya. Masukkan pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib jika ada. Apabila tidak ada, klik selanjutnya. Lalu, masukkan status kewajiban perpajakan suami istri serta PTKP, lalu klik selanjutnya. Kemudian, masukkan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari luar negeri jika ada, lalu klik selanjutnya. Kemudian masukkan PPh pasal 25 jika ada, lalu klik selanjutnya. Kemudian, pada halaman ini adalah total perhitungan pajak penghasilan yang telah kita isi sebelumnya. Pastikan sudah sesuai. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu dapat klik selanjutnya. Pada halaman berikutnya, jika terdapat kurang bayar pajak, maka harus diinput terlebih dahulu NTPN-nya. Jika terdapat kelebihan, dapat dilakukan restitusi. Lalu klik selanjutnya. Berikutnya adalah halaman persetujuan. Jika data yang kita input sudah benar, maka kita bisa tik kolom setuju atau agree, lalu klik selanjutnya. Kemudian, klik di sini untuk mendapatkan kode verifikasi yang bisa dikirimkan melalui email atau SMS. Selanjutnya akan muncul tampilan sukses. Lalu, Bapak Ibu bisa ambil kode verifikasi yang sudah dikirimkan pada email atau SMS. Selanjutnya, masukkan pada kolom verifikasi, lalu klik kirim SPT. Yang terakhir, akan muncul pop-up penilaian layanan DJP online. Setelah berhasil kirim SPT, maka BPE atau bukti potong elektronik akan otomatis masuk ke email Bapak Ibu. Demikian Feby tata cara lapor SPT tahunan pribadi menggunakan formulir 1770S. Oke, terima kasih Ardian atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber Ardian, yang dimana tadi sudah dijelaskan step by step mengenai cara melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing. Jadi yang paling pertama tadi sudah disampaikan bahwa wajib pajak harus memiliki e-fin, kemudian mengikuti step by step sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Jika nanti sudah dilakukan sesuai dengan urutan, maka nanti Bapak dan Ibu akan menerima BPE atau bukti penerimaan elektronik. Nah, itu sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu telah melakukan pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi pada tahun sebelumnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya. Dari penjelasan Ardian, saya mohon izin untuk beralih ke narasumber berikutnya, yang dimana ketika seorang wajib pajak sudah melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, lalu kemudian pada pelaporan tersebut mengandung kesalahan. Nah, bagaimana wajib pajak orang tersebut jika ingin melakukan koreksi PPh pasal 21 yang telah dilaporkan sebelumnya? Silakan. Baik, Feby, untuk bisa melakukan koreksi tersebut, kita perlu untuk merujuk terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 8 Ayat 1 yang menyatakan bahwa wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat memberikan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Ketika koreksi yang dilakukan membuat PPh pasal 21 lebih bayar atau kurang bayar, maka dijelaskan kembali pada pasal 1A, yang mana dalam hal pembetulan surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyatakan rugi atau lebih bayar,
pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Lalu dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi yang merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/KM 10 tahun 2021, yaitu berupa untuk denda telat bayar pajak itu tergantung dari suku bunga acuan pada saat terjadi keterlambatan dan dikalikan dengan kurang bayar pajaknya. Kemudian dikalikan pada jumlah bulan sampai dengan kurang bayar tersebut dilunasi. Dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Rizky atas penjelasannya. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu, jika wajib pajak ingin melakukan koreksi terhadap PPh Pasal 21 orang pribadi, maka dapat dilakukan. Yang dimana yang harus kita garis bawahi ketika koreksi tersebut memiliki dampak bahwa menjadi lebih besar utang pajak dari wajib pajak tersebut, maka nanti akan ada denda. Seperti itu kurang lebih ya Bapak dan Ibu. Oke, Rizky, tadi saya sudah membaca beberapa pertanyaan pada chatroom, yang dimana terdapat pertanyaan mengenai suami dan juga istri. Nah, Rizky, bisakah dijelaskan mengenai peraturan mengenai pelaporan penghasilan suami dan istri? Baik, Feby, peraturan mengenai pelaporan penghasilan suami dan istri ini diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 2 yang menyatakan bahwa penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah apabila suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Lalu pada ayat 3 menyatakan bahwa penghasilan neto suami istri, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri. Dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Ya, terima kasih Rizky atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai penghasilan suami dan juga istri, alangkah baiknya kita dapat mengetahui dasar-dasarnya, yang dimana untuk pelaporan penghasilan suami dan istri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 8. Ya, kalau kita tadi sudah mengetahui bahwa dasar peraturannya, sekarang boleh dijelaskan Rizky bagaimana prosedur penggabungan NPWP antara suami dan juga istri. Baik, Feby, untuk prosedur penggabungan NPWP suami dan istri, kita bisa langsung mengajukan penghapusan NPWP istri ke KPP di mana NPWP istri terdaftar, atau bisa melalui pos atau jasa ekspedisi dengan bukti surat pemberitahuan. Lalu mengisi formulir penghapusan NPWP. Setelah itu jangan lupa untuk melengkapi dokumen persyaratan yang berupa fotokopi NPWP suami istri, fotokopi KTP suami istri, fotokopi buku nikah, kartu keluarga atau dokumen sejenis, dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Lalu setelah itu kita akan menunggu verifikasi oleh KPP dengan maksimal waktu verifikasi selama 6 bulan. Lalu setelah verifikasi disetujui, maka istri bisa telah dapat menggunakan NPWP dari suami. Seperti itu, Baby. Oke, terima kasih Rizky atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber Rizky mengenai prosedur penggabungan NPWP suami dan juga istri. Masih bersama Rizky, jika tadi sudah dijelaskan prosedur mengenai penggabungan NPWP suami dan juga istri, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara perhitungan penggabungan pajak penghasilan suami dan juga istri jika NPWP-nya baik itu terpisah maupun digabung.
Baik, Feby. Untuk perhitungan penggabungan pajak penghasilan suami dan istri jika NPWP terpisah dan NPWP digabung. Pada slide ini bisa diperlihatkan perhitungan ketika NPWP terpisah, yaitu PH pisah harta atau MT memilih terpisah. Pertama yang akan kita lakukan, menggabungkan atau menjumlahkan penghasilan neto dan penghasilan tidak kena pajak. Kemudian akan mendapatkan hasil penghasilan kena pajak dari suami dan istri. Selanjutnya, kita hitungkan sesuai tarif pajaknya dan mendapatkan pajak penghasilan terutang untuk gabungan sebagai dasar hitungan proporsi suami dan istri. Untuk mengetahui proporsi dari suami dan istri didapat dari penghasilan neto suami dan istri, yang kemudian dibagi jumlah gabungan penghasilan neto, kemudian dikali dengan pajak penghasilan terutang gabungan, yang hasilnya akan dikurangkan dengan pajak yang sudah dipotong dari masing-masing suami dan istri. Sehingga mendapatkan kurang bayar dari masing-masing suami istri, dan kurang bayar ini akan dibayarkan terlebih dahulu sebelum dilaporkan SPT tahunan menggunakan e-billing. Lalu pada slide ini adalah contoh jika pelaporannya NPWP digabung. Untuk pengisian penghasilan neto ini diisikan hanya dari penghasilan neto suami yang kemudian dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya akan mendapatkan hasil penghasilan kena pajak yang dihitungkan tarif pajaknya sehingga menghasilkan pajak terutang. Sedangkan untuk penghasilan neto istri dan yang sudah dipotong PPh 21 diisi pada lampiran 2 bagian A nomor 13 di bagian PPh final. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Rizky atas penjelasan mengenai cara perhitungan penggabungan NPWP antara suami dan juga istri. Ya, Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan bahwa untuk cara perhitungannya kita gabungkan dulu penghasilan neto dari masing-masing suami dan istri, kemudian kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak. Nah, yang dimana PKP itu atas suami dan juga istri. Lalu kita hitungkan sesuai dengan tarif pajaknya dan mendapatkan pajak penghasilan terutang secara gabungan berdasarkan proporsional antara suami dan juga istri. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Jelang saya minta Rizky untuk memberikan rangkuman, ringkas, dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali Bapak dan Ibu tersisa beberapa menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama. Dan pertanyaan yang tidak terjawab pada sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani pada one-on-one session yang dimana waktunya akan kita sepakati bersama. Baik, Rizky, bisakah berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik penggajian kita hari ini? Baik, Feby, untuk rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang pada siang hari ini. Pertama, bahwa melaporkan SPT tahunan itu merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dan NPWP, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Lalu terdapat 3 jenis formulir SPT tahunan orang pribadi, yaitu formulir SPT 1770S, SPT 1770SS, dan SPT 1770 yang digunakan sesuai dengan jumlah penghasilan dan status ketenaga kerjaan. Pelaporan SPT tahunan orang pribadi memiliki batas waktu yang telah ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yaitu hingga tanggal 31 Maret. Setiap wajib pajak yang melanggar atau lalai dalam melakukan pelaporan SPT tahunan akan dikenakan sanksi yaitu denda telat lapor SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 100.000. Dan untuk denda telat bayar pajak itu tergantung dari suku bunga acuan pada saat terjadi keterlambatan dikalikan dengan kurang bayar pajaknya. Kemudian dikali jumlah bulan sampai dengan kurang bayar tersebut dilunasi. Oke, terima kasih Rizky atas penjelasannya dan juga rangkuman Pak webinar pembahasan kita hari ini. Iya, baik Bapak dan Ibu, saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Rekan saya Reni akan bacakan pertanyaan
yang terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan, Reni. Baik, terima kasih Feby untuk sesi tanya jawab dengan narasumber. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas penjelasan-penjelasannya terkait dengan tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Baik, Bapak dan Ibu, kita memasuki sesi tanya jawab. Tentunya kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu tuliskan pada kolom chat. Dan kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya pada webinar kami kali ini. Mohon izin kami untuk menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Untuk kami dahulukan jawab, dan tentunya semua pertanyaan Bapak dan Ibu akan kami kupas tuntas pada webinar kali ini. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama dari Riza Agus Susanto. Pertanyaannya adalah, perihal pelaporan pajak saya yang terjadi 2 SPT, dan saat ini terdapat selisih antara perusahaan lama saya dan saat ini di Aman. Mohon solusinya. Silakan teman-teman. Ya, baik, Reni, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudara Riza ya. Untuk ketentuan dan cara mengisi SPT dari 2 perusahaan, ini pada dasarnya pengisian ataupun caranya itu sama saja untuk langkah-langkahnya. Dan untuk pelaporan pajak penghasilan dari 2 SPT tersebut, ini bisa dilakukan secara online. Berbeda untuk perbedaannya ini, itu jika kita lakukan penggabungan untuk penghasilan neto dalam negerinya. Untuk hal yang pertama yang perlu Bapak lakukan, yaitu kita perlu memiliki 2 bukti potong dari kedua perusahaan tersebut. Kemudian pada bagian pengisian kolom penghasilan neto dalam negeri, ini digabungkan jumlah nominal yang tertera pada formulir bukti potong 1721A1 dari kedua perusahaan tersebut. Jika ternyata hasilnya ini mengalami kurang bayar, maka Bapak harus membayarkan terlebih dahulu kekurangan bayar pajak melalui e-billing, dan untuk pembayarannya kode billing tersebut bisa melalui ATM, internet banking, ataupun bank persepsi, dan ataupun kantor pos persepsi. Apabila sudah dibayarkan, maka buka kembali dan edit kembali pada SPT e-filing-nya, kemudian masukkan untuk NTPN dan tanggalnya, dan kita bisa lanjutkan hingga tahapan pengiriman SPT seperti biasanya. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Niken untuk penjelasannya. Jadi Pak Riza dapat kita simpulkan dari penjelasan Niken, ketika Bapak memiliki lebih dari 1 bukti potong, untuk kolom bagian PPh dipotong atau dipungut, itu Bapak perlu menotalkan PPh dipotong dari kedua bukti potong yang Bapak terima. Begitu juga dengan penghasilan neto. Itu Bapak bisa merujuk pada kolom row 12 pada bukti potong SPT 1721A1 yang diberikan oleh kedua perusahaan yang Bapak terima. Kemudian ketika nanti akan diperhitungkan ulang di e-filing, ketika ternyata hasilnya memang kurang bayar, sebelum Bapak lanjutkan ke proses berikutnya, Bapak perlu membayar terlebih dahulu atas kurang bayar tersebut. Lalu kemudian Pak Riza perlu menginput nomor NTPN atas pembayaran kurang bayar pajak tersebut, kemudian baru bisa untuk melanjutkan ke step berikutnya. Seperti itu Pak Riza. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Mahardika. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara penutupan NPWP apabila sudah tidak bekerja lagi? Silakan teman-teman. Ya, izinkan kembali saya menjawab. Di sini untuk
tata cara penutupan dan syarat penghapusan NPWP secara online ini dapat kita lakukan. Yang pertama, kita perlu mengisikan formulir penghapusan NPWP secara elektronik melalui aplikasi e-registration yang nantinya tersedia pada situs Ditjen Pajak. Kemudian permohonan ini disampaikan wajib pajak itu melalui aplikasi e-registration itu sudah dianggap telah ditandatangani secara elektronik, kemudian juga mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga kita upload soft copy dokumen tersebut melalui aplikasi e-registration, dan apabila dokumen yang telah disyaratkan tersebut belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara elektronik ini diajukan, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Namun jika dokumen yang telah disyaratkan telah diterima lengkap, maka nantinya KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat elektronik ini dalam jangka waktu penyelesaian prosesnya itu paling lambat 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dari wajib pajak. Apabila jangka waktu telah terlampaui, KPP belum atau tidak menerbitkan keputusannya, maka permohonan dianggap dikabulkan dan KPP perlu atau segera menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 1 bulan. Kemudian jika Bapak dan Ibu melakukan secara manual, ini hal yang pertama itu Bapak dan Ibu wajib mengajukan penghapusan NPWP secara tertulis ataupun manual. Kemudian permohonan tersebut ini diisi serta ditandatangani di KPP tempat tinggal Bapak dan Ibu atau melalui KP2KP, dan nantinya formulir penghapusan tersebut akan diserahkan berserta dengan dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan. Dan untuk jangka waktunya nih sama seperti dengan cara online, yaitu paling lambat 6 bulan sejak diterimanya permohonan oleh KPP. Kemudian juga jika terlampaui sama seperti online, itu KPP dianggap permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan KPP tersebut harus segera menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 1 bulan. Seperti itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Niken untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan terkait dengan bagaimana sih cara untuk penutupan NPWP ini, seperti yang Niken jelaskan bahwa dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu secara online, lalu yang kedua secara manual. Untuk cara online ini kita mengisi formulir penghapusan NPWP secara elektronik melalui aplikasi e-registration yang bisa Bapak Ibu akses melalui situs Ditjen Pajak. Lalu kemudian untuk dokumen-dokumen yang disyaratkan nantinya juga akan dilakukan secara upload soft copy melalui aplikasi e-registration. Sedangkan untuk cara manual ini Bapak dan Ibu bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis atau manual. Dan nantinya untuk persyaratannya tentunya harus Bapak dan Ibu perlu mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP di KPP tempat tinggal atau di KP2KP. Dan untuk jangka waktu penyelesaiannya sendiri pun sama, cara online ataupun manual, yaitu paling lambat 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dari wajib pajak. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Maureen. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika karyawan join di tengah tahun, namun pada saat join tidak digabungkan pajaknya? Apakah pada saat lapor pajak akan ada kekurangan bayar pajak?
Lalu apakah ada solusi lain selain bayar kekurangan pajaknya? Silakan teman-teman. Baik, Reni, izinkan saya menjawab kembali pertanyaan dari Ibu Maureen. Untuk karyawan yang join di tengah tahun, namun tidak menggabungkan pajak atas penghasilan masa sebelumnya ya. Untuk implikasi dari tidak memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya saat lapor pajak pribadi, ini sama yang seperti saya sudah jelaskan, itu nanti hasilnya akan dapat kurang bayar pajak, karena pajak nantinya yang akan untuk lapor SPT tahunan orang pribadi akan memperhitungkan ulang seluruh penghasilan dari kedua 1721A1. Solusi yang dapat dapat kami sampaikan ini saat ini apabila terdapat kurang bayar pajak, ini dapat membayarkan terlebih dahulu atas kekurangan pajaknya melalui e-billing, kemudian kita bisa laporkan kembali untuk SPT tahunannya, atau jika menghindari kurang bayar pajak saat laporan SPT tahunan orang pribadi, ketika join di tengah tahun pada perusahaan baru, ini lebih baik memperhitungkan untuk penghasilan dan pajak masa sebelumnya agar terhindar dari kurang bayar pajak. Namun hal ini perlu atau tergantung dari kebijakan perusahaan. Ya. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Niken untuk penjelasannya. Jadi terkait dengan pertanyaan Maureen dapat kita simpulkan sesuai dengan penjelasan Niken bahwa ketika di pelaporan pajak terdapat kekurangan bayar pajak, tentunya kita perlu membayarkan kekurangannya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa melanjutkan step berikutnya. Namun masih terdapat solusi ketika kita tidak ingin nih nantinya ketika hendak melakukan pelaporan SPT tahunan itu terjadinya kurang bayar dengan cara memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya atau di perusahaan yang sebelumnya itu diperhitungkan ketika kita join lagi di perusahaan yang baru. Namun hal tersebut kembali lagi kepada kebijakan perusahaan yang baru, apakah hal tersebut diperhitungkan ataupun tidak, karena tidak tertulis atau perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memperhitungkan penghasilan ataupun pajak dari perusahaan sebelumnya. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Yasina Karina. Pertanyaannya adalah, izin bertanya bila saya masih mendapatkan bukti potong pajak dari kantor lama, apakah juga harus dilaporkan meskipun di kantor lama seleri belum memenuhi wajib pajak? Terima kasih. Silakan teman-teman. Baik, akan saya ulangi pertanyaannya dari Yasina Karina. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, bila saya masih mendapatkan bukti potong pajak dari kantor lama, apakah juga harus dilaporkan? Meskipun di kantor lama seleri belum memenuhi wajib pajak. Terima kasih. Silakan teman-teman. Ya. Halo Reni, apakah suara saya sudah kedengar? Terdengar, Arman, silakan. Ya, oke, terima kasih. Tadi hanya jika ada kantor yang lama gitu ya, masih memiliki bukti potong pajak, namun belum memenuhi wajib pajak, apakah itu harus dilaporkan? Ya, baik Bapak dan Ibu, jadi sebenarnya prinsipnya laporan SPT tahunan itu adalah melaporkan berapa sih penghasilan yang kita miliki, kita dapatkan gitu ya dalam 1 tahun pajak. Jadi artinya walaupun gitu ya penghasilan tersebut memang nominalnya mungkin kecil, artinya belum dikenakan pajak, tapi sebenarnya Bapak dan Ibu penghasilan tersebut tetap wajib kita laporkan dalam SPT tahunan. Jadi kalau misalkan case-nya tadi kan berarti di perusahaan yang baru kita sudah memenuhi statusnya sebagai wajib pajak, kemudian kita kantor yang lama tapi misalkan nominalnya kecil sehingga belum dikenakan pajak gitu. Nah itu berarti tetap kita harus melaporkan SPT tahunan kita Bapak dan Ibu dengan kita menginput penghasilan yang kita terima selama 1 tahun.
itu baik dari kantor yang baru gitu yang sudah memenuhi wajib pajak atau dari kantor yang lama yang tadi belum dikenakan pajak gitu. Jadi prinsipnya memang harus dilaporkan semuanya Bapak dan Ibu. Nah, cuma karena ketika digabungkan gitu ya Bapak dan Ibu, misalkan tadi belum di perusahaan yang baru belum diperhitungkan untuk bukti potongnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Niken, ada potensi bahwa ada kurang bayar pajak yang Bapak dan Ibu harus bayarkan dulu kalau misalkan status SPT-nya itu kurang bayar. Nah, seperti itu, Reni jawabannya. Baik, terima kasih Arman untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menerima penghasilan dari perusahaan sebelumnya, walaupun masih nilainya masih di bawah, tentunya kita masih diwajibkan untuk menginput penghasilan tersebut pada SPT tahunan orang pribadi. Baik, akan saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wulan. Pertanyaannya adalah, apabila ada karyawan yang memiliki suami tenaga kerja asing yang sudah memiliki NPWP dan berstatus pisah harta, bagaimanakah cara penyampaian SPT suami dan istri tersebut? Lalu apakah bisa NPWP istri ditutup dan bergabung dengan NPWP suami, di mana seperti yang sudah disebutkan bahwa suaminya adalah tenaga kerja asing. Silakan teman-teman. Baik, Reni. Untuk cara penyampaian SPT tahunan suami istri apabila karyawan tersebut memiliki status pisah harta dengan suami atau istri memiliki masing-masing NPWP, maka harus dilaporkan secara terpisah. Untuk istri seorang tenaga kerja asing yang telah memiliki NPWP, maka untuk penggabungan pelaporan pajak NPWP istri dapat dilakukan penghapusan dengan mengajukan permohonan penghapusan NPWP ke KPP setempat, dan istri dapat menggunakan NPWP suami. Sedangkan untuk pelaporan pajak tahunannya digabungkan dengan pelaporan pajak suami, dan bukti potong istri dilampirkan sebagai penghasilan final, serta penghasilan istri tidak diperhitungkan kembali sehingga tidak terdapat kurang bayar pajak atas penggabungan laporan pajak tersebut. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Ardian untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu terkait pertanyaan Ibu Wulan tadi, ketika terdapat karyawan yang memiliki suami tenaga kerja asing, lalu suami tersebut sudah memiliki NPWP, namun suami dan istri tersebut berstatus pisah harta. Apakah penyampaian SPT-nya suami dan istri tersebut bagaimana? Sesuai penjelasan Ardian, bahwa ketika karyawan memiliki status pisah harta dengan suami atau istri, dan masing-masing memiliki NPWP, tentunya untuk proses penyampaian SPT-nya pun harus dilaporkan secara terpisah. Namun, apabila sang istri ingin menutup NPWP-nya dan kemudian bergabung dengan NPWP sang suami, hal tersebut bisa dilakukan, dan kemudian nanti pelaporan pajak suami dan istri itu nantinya akan digabung, dan untuk penghasilan sang istri akan dilampirkan sebagai penghasilan final dan tidak diperhitungkan kembali, sehingga tidak terdapat kurang bayar pajak atas penggabungan pelaporan pajak tersebut. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Fadil. Pertanyaannya, mengapa jika NPWP suami dan istri terpisah, penghasilannya harus digabung pada saat lapor pajak pribadi? Silakan teman-teman. Baik, izinkan saya menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Fadil mengenai NPWP suami dan istri yang terpisah, penghasilannya tetap harus digabung pada saat lapor pajak pribadi. Hal ini bisa kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 2 yang menyatakan penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah apabila suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Lalu pada ayat 3 menyatakan bahwa penghasilan neto suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri, dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
Sehingga, walaupun pelaporan pajak dilakukan secara terpisah, namun untuk jumlah penghasilan suami dan istri harus tetap digabungkan untuk diperhitungkan kembali dan diketahui kekurangan bayar pajak dari masing-masing penghasilan yang diterima. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Rizky untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan penjelasan Rizky bahwa hal tersebut sudah merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8, di mana disebutkan bahwa bagi suami dan istri yang memiliki NPWP terpisah, penghasilannya tetap harus digabung dan nantinya besar pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri ini dihitungkan sesuai dengan perbandingan penghasilan gitu mereka. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kembali saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silakan masih tersisa 20 menit. Bapak dan Ibu masih bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Setiap pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar hari ini. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ajeng. Pertanyaannya adalah, siang Mas, NPWP saya kan gabung dengan suami. Cara untuk pisah NPWP, apa harus datang ke kantor pajaknya langsung? Silakan teman-teman. Baik, Reni. Dijen pajak membolehkan apabila istri tidak ingin menggabungkan NPWP-nya dengan suami. Dengan begitu, hak dan kewajiban perpajakan mereka akan ditanggung secara terpisah. Dalam proses mendaftarkan NPWP istri terpisah, istri perlu menyertakan surat pernyataan perjanjian pemisahan harta untuk membuat NPWP yang berbeda. Untuk pemisahannya bisa dilakukan dengan datang langsung ke KPP atau mengajukan NPWP baru untuk istri secara online pada erek.pajak.go.id dan mengajukan pendaftaran NPWP. Istri juga perlu membuat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Tapi untuk mencabut NPWP, cukup datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat Bapak atau Ibu terdaftar dengan membawa buku nikah, NPWP, dan fotokopi NPWP suami. Walaupun dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, kewajiban perpajakan suami dan istri yang berbeda NPWP masih dianggap terpisah. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Reni, Ardian. boleh menambahkan? Ya, silakan. Boleh menambahkan, Reni? Ya, silakan. Baik. Terima kasih, Reni, atas waktunya. Jadi izin menambahkan Bapak dan Ibu terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi pada prinsipnya kalau misalkan istri gitu ya ingin memisahkan dirinya untuk administrasi perpajakannya itu terpisah dengan suami, ini sebenarnya secara pajak itu seperti yang tadi Adrian sudah jelaskan, bisa gitu ya Bapak dan Ibu. Yang perlu dilakukan kalau misalkan sekarang gitu ya, kita bisa melakukan pendaftarannya itu melalui e-registration. Nah, mungkin perbedaannya Bapak dan Ibu untuk pendaftaran istri yang ingin melakukan perpajakan terpisah dengan suami karena misalkan memilih terpisah atau pisah harta, nanti ketika Bapak dan Ibu sudah masuk ke e-registration, kemudian mengisi formnya, jadi di bagian form kategori, nanti di situ ada pilihan untuk istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, kemudian nanti bisa dicentang untuk bagian pusat, kemudian bagian kolom WNI. Kemudian di situ juga kita perlu menginput untuk nomor NPWP dari sang suaminya, beserta nama lengkapnya. Nah, itu yang pertama gitu ya, perbedaannya di bagian form kategori. Nah, selanjutnya di bagian perbedaannya lagi gitu ya Bapak dan Ibu, itu di bagian persyaratan, form persyaratan, karena untuk istri ini tadi berarti ingin melakukan pemisahan penghasilan dan harta gitu ya dengan sang suami. Jadi nanti di bagian form persyaratan ini juga harus melampirkan. Jadi mungkin itu perbedaannya Bapak dan Ibu ketika kita sang istri ingin melakukan perpajakan terpisah dari sang suaminya. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih Arman atas tambahannya. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari kembali dari Maureen. Pertanyaannya adalah bagaimana jika lupa akun? Apakah perlu menggunakan e-fin lagi? Silakan teman-teman.
Baik, izinkan saya menjawab. Dengan kondisi di mana kita lupa atau tidak menyimpan EVIN, wajib pajak dapat menelpon ke Kering Pajak dengan menyiapkan NPWP dan konfirmasi data diri yang sudah pernah didaftarkan. Lalu bagi wajib pajak yang lupa email atau password DJP untuk melapor SPT tahunan, dapat melakukan cara langsung membuka laman dari djponline.pajak.go.id, lalu nanti akan bisa ngeklik lupa kata sandi, dan akan diarahkan ke laman permohonan ubah kata sandi, lalu kita bisa masukkan NPWP dan kode EVIN. Namun apabila wajib pajak lupa dengan email DJP, wajib pajak dapat mencentang lupa email, lalu klik ya, dan kita bisa memasukkan email baru, yang mana kita akan mendapatkan kode keamanan, lalu klik submit. Nanti kita akan menerima email lanjutan dari DJP untuk permohonan perubahan sandi. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Rizky atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Deli. Pertanyaannya adalah, jika NPWP suami dan istri digabung, apakah besar kemungkinan akan terdapat lebih bayar pajak? Apakah demikian? Silakan teman-teman. Ya, baik. Reni, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Deli. Jika NPWP suami dan istri ini digabung, ya, apakah kemungkinan akan lebih bayar atau tidak? Sebelumnya perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa untuk sistem perpajakan di Indonesia, ini untuk suami istri itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Dengan demikian juga pemenuhan kewajiban perpajakannya termasuk NPWP idealnya menjadi satu. Dan di mana untuk satu NPWP ini yaitu NPWP kepala keluarga, dalam hal ini suami. Dan juga kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 8 ayat 1, di mana seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, dan begitu pula kerugian yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 2 ini dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut itu semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 21. Dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha ataupun pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Jadi ketika suami dan istri ini memiliki satu NPWP dengan ketentuan penghasilan istri hanya didapat dari satu pemberi kerja, ini pajak atas penghasilan istri ini akan bersifat final. Jadi tidak terdapat implikasi lebih bayar atau kurang bayar atas PPh orang pribadi ketika NPWP suami dan istri ini digabung, selama suaminya tidak mendapatkan penghasilan lain selain dari pemberi kerja dan istri mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Niken untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, jika suami dan istri NPWP-nya digabung, apakah akan terdapat lebih bayar pajak? Apakah demikian gitu? Seperti jawaban Niken, hal tersebut tidak terjadi Bapak dan Ibu dikarenakan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk penghasilan istri ini nantinya akan bersifat final, tidak akan diperhitungkan kembali ketika kita melaporkan SPT tahunan orang pribadi, kecuali ketika sang istri mendapatkan penghasilan lain dari pemberi kerja lainnya, maka hal tersebut kemungkinan bisa terjadi untuk kekurangan bayar pajak. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Dikta. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika wajib pajak lupa atau hilang EVIN? Silakan teman-teman. Baik, Reni.
Baik, jika Bapak Ibu atau wajib pajak lupa atau hilang e-fin, wajib pajak dapat menyampaikan permohonan layanan lupa e-fin melalui email pajak resmi KPP. Satu email wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa e-fin. Permohonan wajib pajak lewat email dilengkapi dengan Proof of Record Ownership atau PORO. Proof of Record Ownership atau PORO adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelepon atau melakukan permohonan melalui email adalah wajib pajak atau pengurus badan yang bersangkutan. Untuk wajib pajak pribadi harus melengkapi diri dengan NPWP, nama, NIK, alamat tanggal, email, dan nomor telepon yang terdaftar di akun pajak. Sementara untuk wajib pajak badan perlu membutuhkan NPWP, nama, email terdaftar di akun pajak, nomor telepon terdaftar di akun pajak, e-fin salah satu pengurus yang tercantum dalam SPT tahunan, nomor HP yang mengajukan, dan keterangan tahun pajak, status, serta nominal SPT tahunan badan terakhir yang dilaporkan. Dalam hal belum dilengkapi data di atas, wajib pajak mengirimkan swafoto atau selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP. Petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database DJP. Apabila semua data sesuai, petugas membuat dan mengirim pemberitahuan e-fin dalam bentuk PDF melalui email. Untuk mengetahui alamat telepon, email, bisa ditemukan di www.pajak.go.id/unit kerja. Dengan demikian, e-fin yang telah dikirimkan dapat digunakan kembali. Demikian Reni, tata cara bagaimana jika Bapak Ibu atau wajib pajak lupa atau hilang e-fin. Baik, terima kasih Ardian untuk penjelasannya. Saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rifa Trihandika. Pertanyaannya adalah izin bertanya, bagaimana caranya kita lapor pajak di mana tahun 2022 perhitungan pajaknya tanpa NPWP, tetapi di tahun 2023 ini baru bikin NPWP. Apakah ada pilihan lapor pajak tanpa nomor NPWP sehingga pelaporan pajaknya tidak ada kelebihan bayar? Terima kasih. Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Reni atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya itu apabila wajib pajak itu belum memiliki NPWP gitu ya. Kemudian apakah ada bagaimana cara pelaporan pajaknya gitu. Jadi pada prinsipnya Bapak dan Ibu untuk bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, artinya kan sebenarnya dia belum memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunannya gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu belum memiliki NPWP, sebaiknya memang segera untuk membuatkan NPWP, apalagi kalau untuk penghasilannya itu sudah melebihi PTKP. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah tadi membuat NPWP, tapi baru membuat NPWP-nya itu berhasil dibuatkan katakanlah di tahun berikutnya. Nah, artinya untuk tahun sebelumnya itu sebenarnya tidak perlu dilaporkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, karena memang sampai dengan akhir tahun status kita itu belum memiliki NPWP gitu ya. Jadi untuk lapor pajaknya itu baru dimulai nanti di tahun 2023. Gitu, karena memang di tahun kemarinnya itu belum memiliki nomor NPWP. Itu Reni penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Arman untuk penjelasannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Aulia Syafitri. Pertanyaannya adalah, selamat siang Gasitim. Apakah diwajibkan bagi saya yang memiliki penghasilan di bawah PTKP untuk melakukan pelaporan pajak pribadi? Bisakah dijelaskan implikasi jika saya tidak melaporkan meskipun masih di bawah PTKP? Dan apa yang terjadi jika saya melaporkan meskipun masih di bawah PTKP? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Bapak dan Ibu. Tadi pertanyaannya itu jika penghasilannya itu masih di bawah PTKP gitu ya, apakah wajib untuk melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadinya? Nah, implikasinya apa kalau misalkan tidak dilaporkan? Jadi pada peraturan ketentuan umum perpajakan ini dijelaskan Bapak dan Ibu,
Dijelaskan di pasal 3 di sini di ayat nomor 8 ada beberapa wajib pajak gitu ya yang dikecualikan untuk pelaporan SPT tahunan sebenarnya. Yang pertama itu contohnya untuk yang penghasilannya itu di bawah PTKP. Nah, namun ketika kita membaca peraturannya kan memang itu sudah dikecualikan gitu ya untuk kewajiban pelaporan SPT tahunannya. Cuma kita perlu melihat bahwa memang dari KPP itu sebenarnya mereka juga nggak tahu nih setiap wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut itu apakah penghasilannya di bawah PTKP atau tidak gitu ya. Maka biasanya dari KPP ketika ada wajib pajak yang terdaftar di situ, kemudian tidak melakukan pelaporan SPT tahunan, biasanya dari mereka tetap akan mengirimkan gitu ya surat teguran untuk tidak melaporkan SPT tahunannya. Karena dari mereka nggak tahu nih bahwa ternyata wajib pajak tersebut di tahun tersebut itu penghasilannya di bawah PTKP. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu konservatifnya gitu ya, walaupun kita tahu di peraturannya itu boleh tidak melaporkan, sebaiknya untuk yang kita ketika misalkan sudah memiliki nomor NPWP, walaupun penghasilannya di bawah PTKP, itu tetap dilaporkan Bapak dan Ibu. Nanti di situ kan ketika kita input laporannya gitu ya, berarti kan pasti nihil gitu ya untuk status SPT-nya karena memang di bawah PTKP. Dan apabila gitu ya, memang di kemudian atau di tahun-tahun berikutnya status SPT-nya itu sebenarnya memang di bawah PTKP untuk penghasilannya, sebenarnya Bapak dan Ibu bisa mengajukan untuk penonaktifan NPWP-nya karena memang belum memenuhi tadi ya syarat syarat objektifnya. Jadi penghasilannya itu belum di atas PTKP gitu. Jadi belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak Bapak dan Ibu. Ya itu Reni, silahkan. Baik, terima kasih Arman untuk penjelasannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Etni. Pertanyaannya adalah, apakah ada potensi kurang lebih bayar pajak jika suami dan istri memiliki NPWP masing-masing? Silakan teman-teman. Baik, Reni. Dengan pertanyaan mengenai potensi kurang lebih bayar pajak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika suami atau istri memiliki NPWP masing-masing dan memilih untuk melakukan pelaporan pajak secara terpisah, maka keduanya harus menghitung penggabungan penghasilan suami dan istri untuk kemudian dihitung kembali besaran pajak yang seharusnya, dan besaran pajak tersebut kemudian dibagi secara proporsional sesuai dengan penghasilan suami dan istri untuk mengetahui berapa besaran pajak yang harus dilunasi oleh suami dan istri. Sehingga akan ada potensi kurang bayar pajak baik oleh suami maupun istri pada saat pelaporan pajak orang pribadi ketika suami dan istri menghendaki memiliki NPWP masing-masing. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Rizky untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu ketika suami dan istri memiliki NPWP masing-masing, seperti yang Rizky jelaskan bahwa nanti akan adanya potensi kurang bayar pajak. Dikarenakan untuk penghasilannya ini diperhitungkan, digabungkan terlebih dahulu penghasilan suami dan istri, kemudian untuk besaran pajaknya nanti akan dibagi secara proporsional sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh sang suami dan juga istri. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Ibu Ana. Pertanyaannya adalah, apakah 1721A1 istri yang menggunakan NPWP suami otomatis masuk ke e-filing pada saat lapor menggunakan e-filing? Silakan teman-teman. Baik, Reni, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Ana. Pertanyaan dari Ibu Ana ini terkait dengan 1721A1 untuk istri, itu apakah ketika digabung dengan NPWP suami, apakah sudah otomatis masuk ke dalam e-filing untuk NPWP suami. Untuk 1721A1 istri ini tidak serta-merta otomatis masuk ke dalam e-filing. Jika untuk NPWP suami dan istri ini digabung, maka nantinya cukup suami yang akan melaporkan pajak pribadinya dengan menambahkan penghasilan istri dengan cara menginput secara manual sesuai dengan data 1721A1 istri pada kelompok penghasilan final pada lampiran 2 bagian A nomor 13 di bagian PPh final ketika penghasilan istri ini dari satu pemberi kerja.
Dan untuk penghasilan neto ini nanti diisikan hanya dari penghasilan neto suami saja, kemudian nanti dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Selanjutnya juga nantinya mendapatkan hasil penghasilan kena pajak dan dihitungkan tarif pajaknya sehingga menghasilkan pajak terutang. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Niken untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, apakah 1721A1 sang istri yang menggunakan NPWP suami otomatis akan masuk ke aplikasi e-filing pada saat lapor? Seperti yang Niken katakan bahwa tidak demikian, Bapak dan Ibu perlu melakukan input secara manual sesuai data 1721A1 istri pada kelompok penghasilan final. Baik, Bapak dan Ibu, berikut merupakan pertanyaan terakhir yang dapat kami bahas pada sesi webinar kali ini, dan kembali kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam menuliskan pertanyaan atas webinar kali ini. Dan akan saya kembalikan ke rekan saya Feby untuk menutup webinar hari ini. Silakan Feby. Baik, terima kasih Reni yang telah membawakan sesi tanya jawab pada webinar kita hari ini. Tentunya terima kasih juga kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips and trik penggajian hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses di website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, terutama untuk kami lalu jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik, karena memang kami berencana jalankan webinar Gasi berbagi pengetahuan penggajian secara berkala, dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan Gasi, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih kami telah berkenan hadir. Dan sampai bertemu di sesi Gasi webinar berikutnya. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Sampai jumpa.
Halo, selamat sore, Bapak Izal dan Ibu Siti. Apakah ada yang bisa kami bantu? Iya, halo, Bapak Izal dan Ibu Siti. Mengingatkan bahwa untuk webinar kami telah usai, dan apabila jika terdapat pertanyaan dapat menghubungi kami melalui sosial media kami. Ya, jika tidak ada pertanyaan, mohon izin Bapak Izal dan Ibu Siti untuk breakout Zoom akan kami bubarkan ya, Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah berkunjung dan telah hadir pada webinar kami hari ini. Selamat sore Bapak dan Ibu.